Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini Bu Miftah akan menjelaskan materi lanjutan dari teks narasi. Di materi lanjutan ini tentang teks narasi, kita akan membahas unsur-unsur teks narasi. Unsur-unsur teks narasi ada 8 macam. Nomor 1 yaitu tema, nomor 2 latar, nomor 3 alur, nomor 4 tokoh, nomor 5 penokohan, nomor 6 sudut pandang, nomor 7 gaya bahasa, nomor 8 amanat, yang nantinya akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan pokok pembicaraan yang menjadi dasar suatu cerita. Yang kedua yakni latar, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat ini berkaitan dengan peristiwa itu terjadi. Latar waktu berkaitan kapan peristiwa itu terjadi. Latar suasana menjelaskan berkaitan dengan suasana atau perasaan yang terjadi dalam teks tersebut. Yang ketiga yakni alur atau jalan cerita. Jalinan cerita antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Yang keempat adalah tokoh. Tokoh merupakan orang atau pelaku dalam sebuah cerita tersebut. Yang kelima yakni penokohan. Penokohan merupakan watak dari perilaku dalam sebuah cerita tersebut. Yang keenam yakni sudut pandang. Penulis memandang suatu peristiwa menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama atau pencerita sebagai pelaku biasanya menggunakan kata aku, saya, diriku, dan lainnya. Sudut pandang orang ketiga biasanya pencerita menceritakan orang lain. Biasanya pencerita menggunakan kata dia, mereka, dan lainnya. Yang nomor 7 adalah gaya bahasa. Pemakaian majas dalam suatu cerita, gaya bahasa sangat diperlukan untuk menghidupkan suatu cerita tersebut. Yang kedelapan adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui suatu teks atau cerita tersebut. Materi selanjutnya yakni tentang struktur teks narasi, yaitu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Tahap pertama dari struktur teks narasi adalah orientasi. Orientasi adalah tahap pengenalan dari suatu cerita. Tahap kedua yakni komplikasi atau muncul banyaknya permasalahan. Kemudian tahap ketiga adalah resolusi atau tahap penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah tahap koda, yakni merupakan bagian akhir dari cerita atau bagian penutup, biasanya berakhir dengan kisah menyenangkan atau bisa sebaliknya. Sekian presentasi dari Ibu, semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.